Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa 5 teori komunikasi pada mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi. Teori yang pertama yaitu teori bahasa atau teori tanda verbal. Pencetus teori ini bernama Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Definisi teori. Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa studi mengenai bahasa dipengaruhi oleh semiotika dan sebaliknya. Pada teori ini penting untuk mengetahui struktur bahasa karena struktur mempengaruhi pesan. Ferdinand de Saussure mengajarkan bahwa tanda termasuk bahasa dapat berubah-ubah. Bahasa yang berbeda menggunakan kata-kata yang berbeda untuk hal yang sama dan biasanya tidak ada hubungan secara fisik antara sebuah kata dan acuannya. Contoh kasus pada teori ini yaitu dalam berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa lisan saja, namun dengan tanda tersebut juga dapat berkomunikasi. Ada atau tidaknya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam suatu kebiasaan, semua itu dapat disebut tanda. Sebuah bendera, sebuah isyarat, tangan, sebuah kata, suatu keheningan, gerak saraf, peristiwa memerahnya wajah, rambut uban, lirikan mata, dan banyak lainnya. Semua itu adalah suatu tanda. Nah, teori yang kedua adalah teori manajemen privasi. Pencetus teori ini bernama Sandra Petronia pada tahun 2002. Definisi teori manajemen privasi adalah teori praktis yang didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan berbagai macam orang dalam kehidupan, rekan sekerja, teman sekelas, anggota keluarga, teman sekamar, dan seterusnya, kita terlibat dalam negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan. Nah, contoh kasus pada teori ini, ketika perusahaan tempat saya bekerja sedang melakukan pengembangan produk baru, dan dari sekian banyak karyawan hanya saya yang mengetahui produk tersebut. Namun, karena pertimbangan tersendiri, saya memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dalam perusahaan. Teori yang ketiga, teori penetrasi sosial. Pencetus teori ini bernama Irwin Alman dan Dallas Taylor pada tahun 1973. Definisi teori penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau tidak akrab menuju ke komunikasi lebih intim. Keintiman yang dimaksud bukan secara keintiman fisik, tetapi dimensi keintiman yang lain termasuk intelektual dan emosional dan hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Contoh kasus pada teori ini ketika seorang mahasiswa memasuki perkuliahan untuk pertama kalinya dan mahasiswa tersebut bertemu dengan mahasiswa lainnya yang belum dikenalinya. Mereka berkenalan dan saling bertukar informasi mengenai diri mereka, misalnya menilai asal daerah masing-masing mahasiswa. Dan ini termasuk dalam citra publik. Semakin lama mereka saling melakukan interaksi dan mulai memasuki proses resiprositas. Dalam hal ini, mereka saling bertukar informasi dan mengenai diri mereka lebih dalam. Teori yang keempat adalah teori budaya organisasi atau organisasional culture theory. Pencetus teori ini bernama Mikhail Pachanovsky dan Nick O'Donnell Trujillo pada tahun 1982. Penemu teori bernama Clifford James Kretz pada tahun 1962 sampai 2006. Definisi teori ini, teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, baik itu tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut.
Contoh kasus pada teori ini, sebuah perusahaan Apple Inc. adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California yang bergerak di bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang berupa perangkat lunak komputer dan HP. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan menjadi inkorporasi pada tanggal 9 Januari 1977. Hingga kini Apple Inc. menjadi salah satu perusahaan yang sangat terkenal dan memiliki andil besar dalam pengembangan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras. Tanggal 24 Januari 2013, melalui media online-nya vivanews.com menurunkan berita sejumlah nilai atau pandangan filosofis Steve Jobs dalam pengembangan Apple Inc. Yaitu ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, selalu mengerjakan apa yang disukai. Yang kedua, memilih orang terbaik. Yang ketiga, selalu memosisikan diri sebagai orang lain. Lalu teori yang kelima, yaitu teori uses and gratification. Teori uses and gratification. Tokoh pelopor teori ini bernama Elihu Katz, J. K. Blumler, dan Mikhail Gurevich. J. Blumler dan Elihu Katz adalah orang pertama yang memperkenalkan teori ini pada tahun 1970. Definisi teori uses and gratification ini adalah kebalikan dari teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam teori peluru, media sangat aktif dalam all-powerful membombardir audiens, sementara audiens berada di pihak pasif. Kemudian dalam teori uses and gratification ditekankan bahwa audiens itu aktif untuk memilih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhan. Contoh kasus pada teori ini, yang pertama, orang yang bermasalah dengan rambut rontok akan memberi perhatian lebih pada iklan sampo khusus rambut rontok. Yang kedua, jika seseorang percaya bahwa program komedi dapat menghiburnya, maka ia akan mencari pemuasan terhadap kebutuhannya dengan menonton program komedi. Itulah tadi 5 teori komunikasi yang saya analisa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.